Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ingin menjawab request dari salah satu subscriber atau teman kita yang ada di channel Wito Kode Ijo. Mbah, bagaimana ya caranya mengatasi orang yang akan merusak grup jaranan atau campur sari? Umpamanya begini, kita punya sebuah grup campur sari atau jaranan. Terus ada pemain dari luar masuk di grup kita, dan pemain tersebut sebenarnya dia ingin mendirikan grup jaranan atau campur sari. Terus pemain yang ada pada kita itu dibawa keluar atau diusungi metu, gitulah bahasa Jawanya ya, biar gampang dipahami. Lalu bagaimana Mbah cara mengatasinya? Jadi masalahnya begini, ada pemain ikut main, tetapi dibalik itu dia juga mendirikan grup sendiri, dan teman-teman di dalam grup yang diikuti itu diajak keluar gitu ya. Nah sekarang saya jawab ya Mas ya. Biasanya sejauh yang saya ketahui, kalau kita mendirikan grup jaranan atau campur sari atau orkes dan tetek bengek sebagainya, memang seperti itu, dan itu sesuatu hal yang pasti terjadi. Jadi kita sebagai ketua jaranan harus punya strategi, tidak cuma jaranan tok ya, baik orkes, campur sari dan lain sebagainya. Strateginya seperti ini, kita itu ya jangan sepenuh hati lah menyikapi pemain-pemain yang ada dalam grup kita. Biasanya ya maaf ya, ini berdasarkan pengalaman yang sudah. Pada saat kita membina mendidik pemain tersebut, setelah pemain itu profesional atau jadi, itu biasa. Dia itu selalu main di luar sana, main di sana, main di sana, main di sana, kan gitu, ya kan? Nah, karena dia itu laris di luar, ya akhirnya dia itu bila mana grup kita main, dia itu biasanya tidak mau ikut latihan. Kan pada umumnya grup itu kalau mau main kurang beberapa hari itu kan latihan, terus gladi bersih. Gladi bersih itu begini, yang digladi atau latihan yang terakhir itulah yang akan dimainkan pada pentas nanti, itu biasanya gladi bersih. Tetapi bila mana pemain itu memang sudah seringan main di luar, memang nggak mau latihan, memang seperti itu. Dan itu pasti terjadi. Nah, caranya itu mengatasi tidak ada, bukan kok kita terus harus nyatroni atau memusuhi atau itu tidak. Caranya itu ya sebelumnya kita tuh harus antisipasi ya. Bila mana ada sekiranya pemain itu sudah mahir, sudah lihai, itu pasti tidak akan lama lagi dia itu jadi pemain freelance, cabutan sana sini, maunya kan seperti itu. Terus kita pun bila mana ada tanda-tanda seperti itu, ya cepet-cepet nyulami coro parine itu ya, cepet-cepet mencari pemain baru, merekrut pemain yang baru, kita latih lagi. Jadi apabila pemain yang sudah kita bina itu lepas atau katakanlah minggat, kita punya pemain cadangan. Terus lama-lama pemain cadangan itu pun nantinya pun seperti itu. Dia iya akan setia dan berbakti pada grup ini, tetapi yang namanya manusia tidak bisa seperti itu. Pastilah nanti lama-lama dia kalau di luar itu laris, pasti juga akan bleber atau minggat lagi. Kita itu jangan percaya sepenuhnya. Itu sudah biasa dari dulu sejak tahun swidaan, tahun 70-an, 80-an, 90-an sampai tahun 2000, memang yang namanya pemain itu begitu. Ini saya ambil contoh ya. Di daerah Bojonegoro ada sebuah grup yang bernama Singo Guntur Bawono. Anda ingat namanya Singo Guntur Bawono yang berdomisili atau berbasecamp di Desa Tegalkodo, Kecamatan Sukosewu. Di situ pada saat anak-anak itu masih plonga-plongo dalam hal dunia jaranan, ya diajangi terus latihan, kapan ora pandang waktu ya, tidak pandang wayah. Esok utuk-utuk sudah tabuhan, awan sudah tabuhan, hingga lingkungan itu kebribenan karena tabuhan itu. Dan nanti habis maghrib sudah jogetan. Nah,
Sampai segitunya si ketua jaranan Pak Jepto itu ya, Sungai Guntur Bawon itu ya, memberi kebebasan kepada pemain. Sampai dia itu katakanlah sama tetangga seringkali salah paham karena gara-gara terlalu mengajangi luas kepada pemain itu. Nah, di kemudian hari, lama-lama pemain itu pun mahir dan lihai. Akhirnya pemain itu pun seringkali dipakai di luar. Ya, caranya dia itu tiap kali ada pentas, ya nonton-nonton, salam-salaman, kenal-kenalan, terus nanti juga ya apa ya semacam atensi. Nah, karena dia sudah mendapat akses ya. Akhirnya kan sama jaran yang baru dia kunjungi itu ya lama-lama kan ditelepon ya atau tukar komunikasi HP, lama-lama kan dihubungi. Nah, akhirnya pemain itu lepas. Ya memang seperti itu. Jadi, solusi dan caranya supaya jaranan atau campur sari itu tidak bubar. Bila mana pemain itu sudah lihai, prige, apalagi kita awasi dia seringkali main di luar, maka kita pun segera mungkin harus memproduksi atau katakanlah menyediakan cadangan pemain yang baru. Dan pemain yang baru itu nanti sudah prigel atau lihai, kita pun segera lagi mencari cadangan untuk pemain yang baru dan seterusnya. Kecuali kalau grup itu satu grup ada semacam perjanjian, tetapi ya kalau grup yang punya perjanjian itu biasanya grup-grup besar, suatu misal kayak grupnya Pak Haji Roma Irama, umumnya itu dari muda sampai tua ya terus konsisten di grupnya itu ya. Memang itu wajar Mas, di mana-mana itu wajar. Apalagi kalau di dalam grup kita itu ada pemain penari jaranan yang cantik, pinter roll katakanlah gitu ya, spesifik ya. Pasti pemain dari luar itu grup dari luar itu juga pengen nyabut, pengen nyemot dengan cara dia gitu. Nah, kita pun tidak bisa melarang, tidak bisa membatasi. Karena kalau kita membatasi, pasti nanti kita digebrak begini. Rek, pani bayar piro? Jadi seperti itu. Kalau kita membatasi, ojo-ojo. Lah, kok cukupnya apa piye? Pasti satu-satunya gebrakan yang diandalkan itu seperti itu. Nah, kalau kita digitukan, kita tidak bisa apa-apa kan? Nah, jadi solusinya kita harus segera menyiapkan cadangan atau tambal sulam, gitu loh Mas. Ya. Karena kita pun pada hakikatnya sebenarnya juga punya pemikiran yang sama seperti itu. Ya, umpamanya ada sebuah grup jaranan ya kurang begitu bagus lah, nggak seberapa laku, sebulan semusim tanggapan satu kali itu pun tanggapannya murah, alasan yo ini gue dulur dewe konco dewe padine dia itu arep bayar pemain murah, umpamanya seperti itu. Terus di jaranan itu, di jaranan yang nggak laku tadi ada pemain 3 yang bagus, pokoknya pemain challenge atau pengendang. Kita pun dalam hati kan juga berpikir begini, wah eman-eman gue tukang kendang gue apik, tukang challenge gue apik. Tak gone eman-eman kok melok jaranan kaya ngono, kok melok grup kaya ngono eman-eman. Dalam hati kecil kita pasti punya seperti itu Mas. Kita bayangkan dari diri kita sendiri. Jadi, ya itu tadi Mas ya. Semoga konten video kali ini bisa Anda pahami dan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.